Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan barokahnya. Pagi hari ini kita ditetapkan dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan serangkaian amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada para umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Asyraful ulum ma'rifatullah. Ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu untuk mengenal kepada Allah. Hari ini kita akan melanjutkan mengenal Allah lewat nama-nama indahnya, yaitu sampailah pada Al-Wakil, Allah Subhanahu wa taala yang maha mewakili, Allah Subhanahu wa taala yang maha memelihara, Allah Subhanahu wa taala bahkan Allah juga yang maha menjadi pelindung. Sehingga Al-Wakil adalah yang dapat diserahi suatu urusan. Jadi seringkali kita dalam beberapa hal itu kita mewakilkan seseorang. Pasti untuk bisa mewakili kita sudah kenal dia. Kita kenal betul dia sehingga dia pantas untuk bisa mewakili kita. Apakah dalam satu acara-acara tertentu, dalam acara keluarga, sudah kita wakilkan kepada seseorang ini untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi hajat dan keinginan kita. Dan berbagai hal kita menyerahkan sesuatu itu pasti karena kita sudah mengenalnya. Karena itu siapa yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala niscaya akan menyerahkan sepenuhnya segala urusan kepadanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala Al-Wakil itu disebutkan di dalam Al-Qur'an 13 kali. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai' fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Demikian itulah Allah Subhanahu wa taala, Dia itu adalah Tuhanmu. Allah itu Tuhanmu. La ilaha illa huwa. Tidak ada zat yang pantas untuk disembah illa huwa, kecuali Dia. Khaliqu kulli syai', yang telah mampu menciptakan segala sesuatu yang ada di alam jagat raya ini. Yang menciptakan adalah Tuhanmu, Dialah Allah Subhanahu wa taala itu. Fa'buduh, maka Dialah tempat untuk menghambakan diri dari seluruh makhluknya. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Dialah sebagai wakil. Dia bisa menjadi wakil dari seluruh apa saja dalam kehidupan ini. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Dia juga akan menjadi pemelihara. Dia yang maha memelihara atas kamu sekalian yang mewakilkan kepada zatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi Allah sendiri yang mengenalkan tentang dirinya, mengenalkan tentang zatnya, bahwa
dialah Allah itu sebagai Tuhan dari seluruh alam jagat raya ini. Dan kalaupun ada Tuhan-Tuhan yang lain, itu nggak pantas diibadahi kecuali hanya Dia. Hanya satu-satunya dialah Allah itu yang pantas untuk disembah. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan semua alam jagat raya ini. Khaliqu kulla syai'. Semuanya ini ciptaan Allah. Jadi kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan, ya sembahan, ya pencipta alam jagat raya ini, dan fa'buduh, maka seluruh alam jagat raya ini akan tunduk kepadanya. Wah, kalau begini pantas ini. Wah, kalau gitu urusan kita bisa serahkan saja kepada Dia. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sendiri yang mengatakan wa huwa ala kulli syai'in wakil. Maka Allah Subhanahu wa taala bisa diserai segala sesuatu, urusan semuskil apapun, sesulit apapun, bahkan masalah-masalah yang kita mungkin sangat-sangat tidak memahami, sudah diserahkan saja kepada Allah. Kita nggak tahu kapan harus akan terjadi sesuatu terhadap diri kita. Kita serahkan saja sepenuhnya kepada Allah. Kalau kita melihat, mengamati dengan kasat mata, kok suasananya semacam ini. Orang bilang, banyak pengamat ekonomi bangsa ini dan lain sebagainya. Waduh, ini katanya Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dia belum kenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, persoalan jangankan cuman Indonesia. Itu. Ya, kecilnya Indonesia, seluruh dunia di tangan Dia, Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keadaan zaman dulu bisa lebih parah lagi, baik-baik saja. Kenapa kita menyimpulkan tidak baik-baik saja? Kalau mengenal Allah, persoalan itu ada yang mengaturnya. Allah sudah menjanjikan, ini yang ciptakan itu Allah. Manusia hanya melihat, hanya sangat kecil, sangat sedikit, hanya satu sudut, seakan-akan sudah mengetahuinya. Nah, oleh karena itu ini menjadi penting dalam kehidupan, agar orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka sekiranya ada persoalan-persoalan yang sangat krusial, kita masih punya Al-Wakil. Kita masih punya zat yang bisa akan memelihara keadaan ini. Jadi pokoknya kalau belum sampai hari kiamat, kehidupan ini akan baik-baik saja. Gitu. Nah, itulah ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Maka wa kafa billahi wakila. Dalam surat An-Nisa pada ayat ke-81, ya cukuplah Allah menjadi pelindung kami, pemelihara alam jagat raya ini, termasuk Indonesia, termasuk Cidodol, termasuk keluarga kita, termasuk kita sendiri. Cukup Allah yang akan memelihara kita. Wa kafa billahi wakila. Sampai Allah harus menegaskan, cukuplah. Kalau engkau segala sesuatu engkau bisa serahkan kepada Allah, itu cukup, udah cukup. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'alallah, dan hanya kepada Allah falyatawakkalul mu'minun. Segala persoalan ini kita serahkan. Jadi di ayat yang lain memang Allah juga ajarkan, i'malu ala makanatikum, lakukan yang bisa kamu lakukan dimanapun kau berada. Tapi tetap saja bahwa engkau butuh
butuh pelindung dalam melakukan segala sesuatu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sampai Allah ingatkan, fa idza azamta, kalau sekiranya kamu mau azam, punya keinginan, punya cita-cita, punya rencana apa saja, fatawakkal 'ala Allah, gantungkan dulu kepada Allah. Maka seseorang itu mana yang duluan, Pak? Usaha dulu atau kita serahkan dulu kepada Allah? Tawakal dulu apa usaha dulu, Pak? Halo, ibu-ibu, tawakal dulu apa usaha dulu? Allah jelas nyatakan dalam surat Ali Imran ayat 159, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi kalau engkau punya rencana, punya cita-cita, punya keinginan apapun itu, perlindungkan semuanya itu kepada Allah terlebih dahulu, baru engkau melakukan apa yang bisa kamu lakukan. Dengan begitu maka apa yang kita usahakan dalam lindungan Allah. Gitu. Maka seorang begitu mau berangkat bekerja atau pulang kerja, berangkat berusaha atau pulang usaha, orang membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Wah, harus usaha dulu baru kita serahkan kepada Allah. Berarti ya udah celonong aja berangkat. Begitu pulang sampai di depan pintu udah assalamualaikum, keluarga kita terus bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Kira-kira apa responnya? Papa mau kemana lagi? Jadi fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi kalau seseorang sudah mengenal betul kepada Allah, Allah itu pelindung. Kita mau melakukan apa saja, mau mengeksekusi putusan kita mohon perlindungan kepada Allah. Ini yang seringkali maka seseorang akhirnya dalam perjalanan, karena nanti saya itu tawakalnya itu nanti saja. Jadi saya akan menggunakan potensi, kemampuan, kekuatanmu seberapa. Makanya akhirnya ini berbahaya sekali ketika seseorang dia mengandalkan dirinya, memang merasa hebat, kuat, dan menguasai seakan-akan. Nanti saja tawakalnya, serahnya kepada Allah itu nanti. Maka akhirnya, maka dengan sedikit ada kesombongan itu, Allah biarkan dia. Nah, karena Allah biarkan, bisa jadi seseorang ini akhirnya berada dalam penyimpangan yang sangat jauh. Dibiarkan saja sama Allah. Dia sudah terpuruk, dia sudah Kalau anak-anak muda ini berusaha, dia punya cita-cita untuk berharap cintanya diterima, datang tembak, nggak diterima. Waduh, cinta ditolak, apa kira-kira anak muda bilangnya? Dukun bertindak, gitu kan. Ini kan berbahaya. Usaha dilakukan segala cara dengan sekuat tenaga, akhirnya mentok juga. Waduh, usahanya nggak bisa jalan. Terus apa yang dia kedengaran suara? Oh, itu ada yang ngerjain, Pak. Orang sebelah katanya. Wah, akhirnya dukun juga bertindak. Kenapa? Dari awal tidak minta perlindungan kepada Allah. Ya, perlindungan atas pekerjaannya, perlindungan atas usahanya, perlindungan juga atas dirinya, perlindungan terhadap hatinya, perlindungan terhadap pikirannya.
Ditolak cintanya, ya nggak apa-apa. Dunia tidak selebar daun kelor katanya. Tenang saja. Hilang satu tumbuh. Nah begitu semangatnya, kenapa? Karena dari awal sudah Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah. Jadi dalam melakukan satu usaha, maka orang mesti mengenal betul kenapa kita menyerahkan kepada Allah, kenapa bertawakal kepada Allah. Ya, karena Allah sendiri yang menyatakan, tawakallah kamu, serahkan dirimu, serahkan usahamu, serahkan rencanamu terlebih dahulu kepada Allah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka faida azamta fatawakkal 'alallah. Dan sampai Allah nyatakan, lanjutkan ayat itu, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu cinta betul dengan orang-orang yang modelnya seperti itu. Jadi segala sesuatu itu bukan mengandalkan langsung saya bisa, tidak begitu. Dia orang yang beriman itu. Tadi di ayat surat Ali Imran ayat 122, orang yang beriman itu polanya dia selalu menggantungkan, dia perlindungkan segala sesuatunya kepada Allah terlebih dahulu. Itu orang yang beriman. Nah, ayat ke Ali Imran ayat 159, Allah perintahkan, pokoknya rencana apapun, usaha apapun, perlindungkan dulu kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jadi kira-kira begitu beli mobil baru, ini supaya aman kita pakainya, diapain Pak? Diasuransikan kan? Ada yang ini, yang lembaga yang untuk nanti ada perlindungan. Kita tanya sama kita sama penjual, ini ada asuransinya nggak kalau terjadi apa-apa? Tenang Pak, ada. Tenang kita. Pakai mobil keserempet dikit nggak apa-apa, ya sudah, ngapain marah-marah, ada yang menjamin. Nah, itu benda, itu barang yang hanya sangat kecil sekali. Nah, ini diri kita. Kan bisa jadi mungkin terserempet, tersenggol, tertendang, terjatuh, terlempar, tertabrak. Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Untung sudah diperlindungkan kepada Allah. Kalau Allah melindungi, kejadian apapun pasti dalam keadaan aman-aman saja. Kalau Allah sudah melindungi, yakin kan kita, tenang, nyaman, maka akan dalam keadaan baik-baik saja. Itulah maka Al-Wakil, Allah sendiri, Allah yang akan mencukupkan, Allah yang akan melindungi, Allah yang akan memelihara kamu sekalian. Masih nggak percaya? Nah, ini persoalan iman. Maka kita perlu terus mengenal Allah. Jadi siapa yang telah mengenal Allah, niscaya akan menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa saja yang memperlindungkan kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkan semuanya. Ini gimana ya? Kira-kira cukup enggak ini ya untuk mengurus segala sesuatunya? Udahlah. Kayaknya kalau perkiraan itu ini nggak cukup ini. Bismillah, tawakal kepada Allah. Udah kan? Bismillah itu artinya dia mencoba untuk menetralisir diri. Dengan menyebut nama Allah kita perlindungan segala sesuatu. Insyaallah cukup, insyaallah cukup. Nah, Allah nyatakan, fa huwa hasbuh, kalau engkau memperlindungkan kepada Allah, kalau Allah akan cukupkan. Masih juga kurang yakin. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut.
serahkan sepenuhnya, perlindungkan sepenuhnya kepada zat yang maha hidup dan gak pernah akan mati. Lah urusan kita akan berujung kepada, ya kita kan memang dikasih hidup ada batas waktunya. Terus bagaimana nanti keturunan kita, pasangan kita, dan selanjutnya anak cucu terusnya. Kalau kita mikir cuman dalam tanda petik hanya mengikuti pikiran kita, kemampuan kita, nanti gimana ya? Anak cucu saya nanti makan apa ya nanti ya? Anak turun nanti makan apa nanti ya? Kalau sudah mengenal Allah, karena kita akan terbatas, kita bagaimanapun, sesehat apapun ada batas waktunya. Ya, sekuat apapun ada batas kemampuannya. Bahkan kita juga akan akhir dalam hidup ini. Nah, maka sampai Allah harus menyebutkan, perlindungan kepada Allah yang maha hidup akan selamanya. Wala yamut, gak pernah akan mati. Jadi kalau sudah diperlindungan kepada Allah, tambah yakin, wah kalau gitu benar, kita memang harus menyerahkan kepada zat yang dahsyat sekali, yang maha kuat, yang maha hidup, gak pernah akan mati. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Surat Al-Anfal ayat ke-2, Allah gambarkan sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, itu orang-orang yang kalau disebut asma Allah itu hatinya tergerak. Begitu disebut Ismul A'zam itu, wah ini Tuhanku ini, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, wah ini Tuhanku ini. Jadi langsung hati ini, wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, orang yang beriman itu bertambah imannya, tambah yakinnya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya mereka akan memperlindungkan segala sesuatu. Ini penegasan Allah, gambaran orang yang beriman, yang mantap imannya, disebut asma Allah itu langsung itu sinyalnya itu langsung nyambung. Kadang-kadang kita udah disebut asma Allah itu masih belum nyambung, sampai diucapkan takbir berulang kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah, masih itu, masih asik main HP, masih Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih belum hatinya itu belum tergetar. Hayya 'alas sholah, duhur aja sih, masih begitu, masih jawabannya hayya 'alas sholah, udah duhur aja sih ya. Belum menyambut, ya kan. Nah, coba lah orang-orang yang ketika disebut nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu langsung nyambung itu aja, dia itu pasti, itu kata Allah, orang-orang yang semacam ini mudah sekali dia sangat sekali akan untuk memperlindungkan segala sesuatu kepada Allah. Kenapa? Dia sudah kenal Allah, dia mengenal betul Al-Wakil gitu.
Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau gitu sudah cukup Allah sajalah. Sudah cukup Allah saja bagiku. Untuk apa? Untuk memperlindungkan diri kita kepadanya. Karena dialah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik al-wakil yang kami dambakan, gitu kan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, lewat mimbar yang singkat ini setidaknya kita mengenal Allah Al-Wakil. Dan begitu Allah menegaskan, masih kurang yakin untuk berlindung kepada Allah, tambah lagi ayat. Masih kurang yakin, tambah lagi. Masih kurang yakin, sampai 13 kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih gak yakin juga, ya sudah, emang siapa lo, gitu kan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memang rugi ketika kita tidak memperlindungkan kepada Allah. Enggak sama sekali, Allah enggak rugi. Wong Allah juga enggak butuh. Untungnya apa bagi Allah? Yang butuh manusia, yang perlu hambanya, ya. Maka mudah-mudahan kita setelah mengenal Al-Wakil ini semakin mantap, ya, menyerahkan semua. Pokoknya hal-hal yang kira-kira krusial itu menurut pikiran kita, aduh gimana ini nanti. Nah, kita langsung ingat Al-Wakil, kan ada Tuhan, kan ada Allah Al-Wakil, ya. Jadi akhirnya maka orang-orang yang beriman itu nyaman, hidupnya nyaman. Tadinya itu menghantui, aduh pikiran gimana, sampai nggak bisa tidur, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Tapi karena kita sudah berani, udah kita lindungkan kepada Allah saja.